Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Salsabila Dewi dengan NIM 033 akan menjelaskan tentang gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan suatu aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial yang baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. Sidney Taro berpendapat gerakan sosial merupakan suatu tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama, rasa solidaritas sosial. Nah, mengapa gerakan sosial itu terjadi? Ketika adanya ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan, maka masyarakat akan terus berkembang ketika ketidakpuasan ini meluas dan pada waktu yang bersamaan. Namun tidak ada lagi lembaga-lembaga yang mampu secara aktif dan responsif terhadap permasalahan ini. Nah, apa yang dimaksud dengan Critical Legal Studies? Critical Legal Studies atau CLX merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Apa yang melatar belakangi lahirnya aliran hukum Critical Legal Studies? Critical Legal Studies merupakan sebuah gerakan yang muncul pada tahun 70-an di Amerika Serikat. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari aliran hukum realisme Amerika yang menginginkan suatu pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum. Tidak hanya seperti pemahaman selama ini yang bersifat sokratis, Critical Legal Studies menolak perbedaan teori dan praktek, sekaligus menolak perbedaan antara fakta dan nilai yang merupakan paham liberal. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerakan sosial yang kedua, yaitu Feminist Legal Story. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan istilah feminis yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan kaum lelaki. Feminis dalam pandangan para ahli dan aktivis feminis memiliki beragam makna. Linda Garden mengartikan feminis sebagai an analysis of women's subordination for the purpose of figuring out how to change it, atau yang berarti suatu analisis terhadap subordinasi perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana mengubahnya. Feminis juga dianggap sebagai pandangan yang berfokus pada ketidakadilan yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya. Janet Redfield Richard mendefinisikan feminis sebagai keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan sosial yang sistematis karena jenis kelamin mereka. Pada kesempatan lain, feminis juga diartikan sebagai paham atau teori yang menganut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran ini lahir karena adanya kesadaran mengenai ketidakadilan dan ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan. Karenanya, kreditor berpandangan bahwa inti dari feminis adalah menyarankan otonomi perempuan sebagai sesuatu yang diinginkan perempuan, sebagaimana yang tersirat dalam gerakan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berbagai aliran pemikiran feminisme. Dalam buku yang berjudul Filsafat Berperspektif Feminis, memetakan pemikiran feminis dalam 3 gelombang besar yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu yang pertama, feminis gelombang pertama yang dimulai sejak 1800-an yang melahirkan pemikiran-pemikiran dan aliran-aliran feminis seperti feminis liberal, feminis radikal, serta feminis marxisme dan sosialis. Kemudian feminisme gelombang kedua yang berkembang pada awal-awal tahun 1960-an yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya teoritis seperti mempengaruhi pemikiran New Life kiri baru dan melahirkan feminisme kultural atau eksistensialis. Feminis gelombang ketiga merupakan paham feminis yang kemunculannya mengikuti atau bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran kontemporer seperti feminis postmodernisme, postkolonial, multikultur, dan global. Sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya, terima kasih.